Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melanjutkan diskusi kembali. Perkenalkan, nama saya Aris Prianto. Saya dosen ilmu tasawuf di UIN Pekalongan. Pada siang hari ini diskusi kita berjudul SKS, Syukur Kunci Selamat dalam menghadapi COVID-19. Mudah-mudahan diskusi kita pada kali ini bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Selamat untuk berdiskusi. Definisi syukur. Qala Al-Haris Al-Masibi, asyukru ziyadatullahi lisyakirin. Ma'nahu idza syakara zadahullahu taufiqan wa zada syukran. Menurut Al-Haris Al-Masibi, syukur adalah tambahan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bersyukur. Definisi tersebut memiliki makna bahwa ketika seseorang bersyukur, maka Allah akan memberikan pertolongan bagi orang tersebut, kemudian orang tersebut syukurnya akan bertambah. Kemudian qala Abu Sa'id Al-Harraz, asyukru al-i'tiraf lil mun'im wal iqrar bir rububiyah. Syukur adalah pengakuan terhadap zat yang telah memberikan nikmat dan mengakui terhadap sifat ketuhanan zat tersebut. Corona. Kata corona sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti mahkota. Bentuk virus corona menyerupai mahkota, sedangkan penyakit yang disebabkan SARS-CoV-2 disebut COVID-19, akronim dari coronavirus disease 19. Mungkin bisa lihat di gambarnya. 3 tingkatan syukur. 3 tingkatan syukur diantaranya adalah: pertama, syukur dengan hati. Syukur dengan hati yaitu menjaga hati untuk selalu ingat Allah dan menghindari penyakit hati. Kemudian yang kedua adalah syukur dengan lisan, yaitu menambahkan rasa syukur dengan memuji zat yang memberi nikmat. Sedangkan syukur yang ketiga adalah syukur dengan perbuatan, yaitu menggunakan nikmat Allah untuk taat dan menjaga dari maksiat kepada Allah. Kondisi terkini. Beredarnya informasi terkait COVID-19 menyebabkan tingginya tingkat kepanikan semua elemen masyarakat, baik masyarakat di Indonesia maupun seluruh masyarakat di dunia. Apalagi informasi terkait COVID-19 itu muncul dari semua pihak yang tingkat kebenaran dan keautentikan informasi tersebut masih dipertanyakan, bahkan kebanyakan tidak benar ataupun hoax. Pengendalian diri dari hawa nafsu dengan rasa syukur pada masa pandemi COVID-19 ini sangat penting sekali. Karena secara tidak langsung manusia diajak untuk mensyukuri atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah sebelum adanya COVID-19 ini. Adanya protokol kesehatan pencegahan COVID-19 untuk tetap di rumah ataupun stay at home sebagai dampak adanya pandemi COVID-19 ini sudah seharusnya mereka bersyukur. Mereka yang selama ini jarang berinteraksi dengan keluarga, kurang waktu istirahat di rumah, dan terlalu banyak di luar rumah, saat ini semua itu bisa mereka lakukan dan mereka benar-benar merasakan pentingnya semua itu. Mengapa kita harus bersyukur? Ini merupakan tanda tanya yang sering terjadi saat ini. Ternyata anjuran kita untuk bersyukur ada dalam Al-Quran yang berbunyi la in syakartum la azidannakum, yang artinya apabila kalian semua bersyukur, maka saya Allah akan menambahkan nikmat kalian semua. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Ayat ini ada yang memahami bahwa nikmat Allah itu berupa tauhid, rizki, dan sehatnya badan, sehingga dengan mensyukuri atas nikmat Allah itu akan ditambah dengan nikmat-nikmat Allah yang lainnya.
Disitulah pentingnya bersyukur, karena saat ini sangat sulit sekali bagi kita untuk bersyukur. Hakikat syukur. Hakikat syukur yang pertama adalah pengakuan adanya nikmat yang diberikan oleh Zat yang memberi nikmat dengan cara rendah hati. Allah, Zat yang Maha Kuasa di atas segala-galanya, dalam memberikan nikmat dengan cara rendah hati, maka sudah sepantasnya kita mengakui adanya Zat yang memberikan nikmat kepada kita. Yang kedua, hakikat syukur adalah memuji Zat yang telah memberikan kebaikan dengan senantiasa mengingat kebaikannya. Atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sudah sepantasnya kita memuji, seperti halnya dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Ini merupakan salah satu bentuk kita bersyukur, dan itu merupakan bagian dari hakikat syukur. Makna syukur. Sebagian dari makna syukur adalah bahwa segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sudah sepantasnya mereka harus bersyukur akan adanya hal itu. Yang kedua, bahwa syukur juga termasuk sebuah sikap ridho terhadap segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia, baik sesuatu itu berupa hal yang baik atau berupa hal yang buruk menurut pandangan manusia. Namun manusia harus senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Kenapa harus bersyukur di masa pandemi COVID-19? Yang pertama, karena bersyukur itu mampu meningkatkan keimanan. Karena kondisi yang seperti ini, jika tidak kuat-kuat iman, tentu kita semua akan jauh dari ibadah atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan adanya bersyukur akan meningkatkan keimanan kita. Yang kedua, adanya bersyukur pada masa pandemi COVID-19 ini akan meningkatkan mood kita. Mungkin sebelumnya kita tidak memiliki mood yang tinggi, tapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini mood kita akan menjadi lebih bercahaya, lebih semangat lagi. Dan yang ketiga, bersyukur pada masa pandemi COVID-19 ini akan menumbuhkan rasa kemanusiaan. Sebelum adanya pandemi COVID-19 ini, mungkin kita agak cuek, masa bodoh dengan tetangga kita, saudara kita. Tapi dengan adanya pandemi ini, kita menjadi semakin menaik rasa kemanusiaan kita. Kemudian bersyukur pada masa pandemi ini juga akan meningkatkan kebahagiaan. Kenapa tidak? Kita yang dulunya jarang berkumpul dengan keluarga menjadi sering berkumpul keluarga. Kita yang dulu banyak aktivitas di rumah, sekarang aktivitas di dalam rumah lebih banyak. Dulu kita jarang beristirahat, tapi saat ini kita bisa banyak beristirahat. Itulah makna dari meningkatkan kebahagiaan. Bersyukur pada masa pandemi juga akan meningkatkan kesehatan. Kenapa? Dulu kita kurang begitu memperhatikan kesehatan, tapi saat ini kita mau masuk rumah saja kita sudah harus cuci tangan dengan sabun. Kita mau apapun selalu mengikuti protokol kesehatan. Syukur pada masa pandemi COVID-19 ini juga akan meningkatkan toleransi antar sesama. Maksudnya, dulu kita seringkali ribut dalam masalah keagamaan, baik dalam satu agama maupun antar agama. Tapi saat ini
semuanya bisa kita lihat jarang yang bermasalahkan terkait dengan masalah agama. Semuanya membawa atas nama kemanusiaan. Yang berikutnya, bersyukur pada masa pandemi COVID-19 ini juga akan membuat kita tidak mudah panik. Artinya, apabila kita tidak bersyukur, mungkin kita akan panik melihat begitu dahsyatnya berita-berita yang disebar di media sosial terkait dengan COVID-19, bahayanya, kemudian proses penularannya, kita akan panik. Tapi ketika kita bersyukur, maka kita tidak akan mudah untuk panik. Yang terakhir, bersyukur di masa pandemi ini juga akan membuat kita tidak mudah depresi, karena pola psikologis kita akan selalu teratur, akan selalu terjaga. Apalagi banyak protokol kesehatan yang mengarahkan kita untuk hidup secara sehat. Kenapa syukur menjadi kunci selamat dalam menghadapi pandemi COVID-19? Sebagaimana menurut Katie Murtini, psikologi dari Biro Psikologi Metafora, pernah mengatakan bahwa selalu bersyukur bisa meningkatkan kesejahteraan psikis seseorang, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini, karena segala sesuatu yang terjadi pada saat ini mengikuti protokol kesehatan dan selalu mengikuti hal-hal yang positif dan menghindari hal-hal yang negatif. Yang kedua, berpikir positif dan selalu bersyukur pada masa pandemi COVID-19 akan meningkatkan rasa solidaritas di kalangan masyarakat untuk saling membantu sesama. Karena nilai-nilai kemanusiaan atau rasa kemanusiaan itu lebih diutamakan daripada lainnya, baik kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Yang ketiga, bersyukur pada masa pandemi COVID-19 ini termasuk memberi asupan vitamin untuk psikis seseorang. Karena bersyukur itu juga akan memompa batiniah seseorang, rohaniah seseorang. Mungkin selama ini mereka jarang mengingat Tuhan, jarang mengingat Allah, jarang beribadah kepadanya. Tapi saat ini mereka lebih mendekatkan diri kepada Allah dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Supaya bisa bersyukur di masa pandemi COVID-19, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tanamkan pada diri kita bahwa pandemi COVID-19 adalah kehendak Allah. Yang kedua, tanamkan pada diri kita akan pentingnya toleransi dan rasa kemanusiaan. Yang ketiga, yakinkan diri kita bahwa segala sesuatu itu ada hikmahnya. Yang keempat, pasrahkan diri kita bahwa Allah akan menguji umatnya sesuai dengan kadar kemampuan umatnya. Yang terakhir, hargai dan patuhi keputusan dan kebijakan pemerintah. Kelima hal ini apabila bisa kita tanamkan dari dalam diri kita, maka kita akan mampu bersyukur di masa pandemi COVID-19 ini, di mana masa saat ini adalah masa yang paling sulit bagi seseorang untuk bersyukur. Perlunya bersyukur dengan sesama manusia di masa pandemi COVID-19. Karena syukur terhadap manusia akan menghantarkan rasa syukur kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man lam yashkur an-nasa lam yashkur Allah." Barang siapa yang tidak bisa bersyukur atau berterima kasih kepada sesama manusia, maka ia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Dengan kata lain, supaya kita bisa bersyukur kepada Allah, maka kita harus mampu memulainya
dengan bersyukur kepada manusia. Meskipun terkadang ego kita untuk bersyukur terhadap manusia sangat sulit sekali dihilangkan. Namun ketika kita melihat hal tersebut, bahwa bersyukur terhadap manusia akan mengantarkan kita bersyukur Allah, maka kita harus yakin dan kita harus lakukan hal itu. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, relawan, dan seluruh elemen masyarakat di seluruh dunia dalam pembentukan Satgas COVID-19 dan memberikan protokol pencegahan dan penanganan COVID-19 harus kita hargai dan kita ikuti semuanya. Bahkan sudah sepantasnya kita bersyukur atau berterima kasih kepada mereka semua atas upaya dan usaha yang mereka lakukan. Mungkin apabila mereka tidak melakukan hal itu, bisa jadi kita semua sudah tertular virus itu dan bisa saja kita sudah meninggal dunia. Penerapan makna syukur menghadapi COVID-19. Syukur merupakan rahasia penciptaan entitas-entitas yang tersembunyi, rahasia kenikmatan yang berlaku di semua pembentukan, sehingga seseorang senantiasa mensyukuri sebagai nikmat, bersabar menghadapi musibah, dan menjalankan perintah serta menjauhi larangannya. Artinya bahwa penerapan syukur itu juga harus tepat sasaran. Rasa syukur apabila diterapkan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini sangat tepat sekali. Sebab meskipun berbagai aktivitas kita saat ini terbatas, namun secara langsung Allah masih memberikan kita nikmat berupa nikmat sehat, tidak terkena virus itu. Nikmat tetap bisa beraktivitas meskipun dari rumah, dan nikmat bisa banyak waktu bersama keluarga dan juga banyak istirahat di rumah. Ini memang harus kita terapkan. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Peranan syukur dalam masa pandemi COVID-19 ini mampu menyelamatkan manusia dari terpapar virus corona ataupun COVID-19. Sebab apabila kita tidak mensyukuri atas adanya pandemi COVID-19 ini, tentunya kita akan menentang serangkaian protokol pencegahan penularan COVID-19. Namun karena dilandasi rasa syukur bahwa COVID-19 ini ada atas kehendak dan takdir Allah, siapa saja yang ada di bumi ini tidak akan ada yang bisa menghindarinya. Ketika apabila kita sudah menyadari akan hal itu, tentunya kita akan bisa bersyukur dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Hikmah bersyukur di tengah COVID-19. Beberapa hikmah bersyukur di tengah COVID-19 ini antara lain: 1. Menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan tetap mengikuti protokol pencegahan COVID-19 merupakan salah satu bentuk bersyukur yang harus dilakukan oleh semua orang, baik secara lahir maupun batin. Yang kedua, secara lahir bentuk syukur yang dilakukan dengan cara mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Dan yang ketiga, senantiasa bersyukur secara batin dengan senantiasa meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Hikmah dari adanya pandemi COVID-19. Yang pertama, perantara untuk bisa senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita menganggap bahwa adanya pandemi COVID-19 ini atas kehendak Allah. Dan yang kedua, mensyukuri atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Memiliki arti bahwa meskipun saat ini dalam masa pandemi, tapi kita masih diberi nikmat oleh Allah, yaitu nikmat sehat, nikmat bisa berkumpul dengan keluarga, nikmat tetap bisa beraktivitas meskipun hanya di rumah dan mengurangi kegiatan di luar rumah.
Yang ketiga, menganggap bahwa kebersihan itu sangat penting. Sebelum adanya pandemi, mungkin kita tidak begitu memperhatikan kebersihan. Namun setelah adanya pandemi, kita sangat memperhatikan kebersihan. Yang keempat, menganggap bahwa kesehatan itu sangat mahal harganya. Dulu kita seenaknya dalam menjaga kesehatan. Namun saat ini kita benar-benar menjaga kesehatan. Terbukti kita untuk meningkatkan imunitas tubuh kita rela untuk berjemur di waktu siang hari demi tubuh kita tetap sehat dan bisa terjaga dan tertular dari virus corona. Yang berikutnya, meyakini bahwa keluarga adalah bagian dari kehidupan kita. Mungkin sebelumnya kita menganggap bahwa keluarga itu hanya bagian terkecil kita. Namun saat ini kita bisa merasakan bahwa keluarga sangat penting keberadaannya. Yang berikutnya, manusia itu butuh istirahat dari segala aktivitasnya. Dulu sebelum adanya pandemi, kerja tidak mengenal waktu, kerja tidak mengenal jam. Tapi saat ini kita sangat menghargai betapa pentingnya istirahat dari segala aktivitas. Yang terakhir, pentingnya toleransi dalam kehidupan demi terciptanya kerukunan. Dulu kita lebih mementingkan ego kita, jarang memperhatikan lingkungan kita, jarang memperhatikan sosial kita. Kita lebih mementingkan kepentingan pribadi kita daripada kepentingan orang banyak. Namun setelah adanya pandemi ini, kita begitu menghargai akan pentingnya toleransi dalam kehidupan kita. Kufur nikmat di masa pandemi 19. Kufur nikmat di masa pandemi bisa mengakibatkan seseorang tertular atau terkena virus corona. Yang kedua, kufur nikmat juga bisa terisolasi selama 14 hari atau sampai sembuh. Yang ketiga, kufur nikmat di masa pandemi bisa menyebabkan tidak bisa berkumpul dengan keluarga. Dan kufur nikmat di masa pandemi juga bisa menyebabkan ruang gerak terbatas. Maka hindari diri kita dari kufur nikmat di masa pandemi. Bahkan setelah selesainya pandemi ini juga kita jangan sampai kufur nikmat. Kesimpulan bahwa pandemi COVID-19 merupakan sebuah masalah yang sangat merisaukan seluruh umat manusia di seluruh dunia. Namun hal itu bisa teratasi apabila mereka semua mampu berperan aktif dalam mengikuti protokol pencegahan dan penularan COVID-19. Sebagai umat yang beragama Islam, sudah sepantasnya untuk bisa meyakini bahwa yang terjadi saat ini merupakan kehendak dan kuasa Allah. Maka perlu sekali untuk bisa terlepas dari masa pandemi COVID-19 ini, mereka harus bisa bersyukur kepada Allah. Syukur yang dilakukan oleh mereka akan menjadikan mereka sadar bahwa Allah menguji makhluknya pasti sesuai dengan kadar kemampuannya. Mereka yang bersyukur tentunya juga akan senantiasa terbebas dari rasa depresi, panik, dan takut tertular dari virus corona. Sehingga rasa syukur merupakan kunci bagi seluruh umat manusia untuk bisa selamat dan terhindar dari virus corona. Karena dengan bersyukur, maka mereka akan ingat bahwa nikmat sehat dan tidak tertular dari virus ini merupakan pertolongan dari Allah dan hal yang perlu disyukuri. Apalagi di luar sana ada beberapa yang sudah tertular virus itu dikarantina, dijauhkan dari keluarga, kerabat, teman, dan bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Sementara mereka yang tidak tertular virus itu
dan masih bisa aktivitas, hanya diminta untuk tetap stay at home, bekerja di rumah, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu secara langsung adalah demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.